ada banyak sekali kejanggalan yang masyarakat itu bisa memahami secara sederhana bahwa begitu hebatnya rekayasa sebuah kasus. Saya selain berterima kasih kepada Bapak Kapolri, kepada bapak-bapak petinggi Polri atas terungkapnya misteri kematian Brigadir J dan atas konsekuensi hukum yang memadai menurut saya, ya, yang sepadan, yang sesuai terhadap tersangka pelaku pembunuhan Brigadir J. Saya juga berharap bahwa ada intervensi yang serius dari Mabes Polri terhadap kasusnya Mas Beki di Jombang, Jawa Timur. Saya juga berharap ada intervensi yang serius dari Mabes Polri atau dari petinggi-petinggi Polri terhadap kasus pembunuhan anak yang ada di Nusa Tenggara Timur. Rakyat Indonesia, masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenan di hati Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Indonesia, ketemu lagi dengan saya Krisyanto Yin Uni, salam NKRI. Hari ini pengumuman langsung dari Mabes Polri, Irjen Verdi Sambo dipecat tidak dengan hormat. Sebagai rakyat Indonesia, saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Polri karena mungkin satu kasus ini yang paling memberi rasa puas kepada masyarakat. Transparansinya cukup dan penanganan kasusnya cukup baik, meskipun di awalnya sangat kental dengan rekayasa. Nah, rekayasa inilah yang menurut saya perlu untuk dikoreksi dan perlu untuk dibenahi sebaik-baiknya agar ke depan Polri juga bisa mendulang simpati rakyat. Mengingat bahwa saat ini ranking kepercayaan masyarakat terhadap Polri itu sangat rendah. Saya berharap ke depan Polri semakin baik. Polri itu institusi, Polri itu alat negara, Polri itu milik rakyat. Sehingga masyarakat itu harus bangga punya Polri. Tetapi ada oknum-oknum tertentu di dalam tubuh Polri yang suka mempermainkan hukum. Nah, ini yang menurut saya patut untuk dikoreksi dan dibenahi. Jadi Polri itu adalah aparat penegak hukum dan bukan pemain hukum. Yang seringkali terjadi di masyarakat adalah Polri itu hadir sebagai pemain hukum. Nah, sehingga dengan rekayasa cerita tentang misteri kematian Brigadir J di awal kasus Verdi Sambo ini, Irjen Verdi Sambo ini, saya sempat berpikir kalau sampai misteri kematian Brigadir J ini tidak diungkap secara terang benderang, dan kalau sampai tersangka sesungguhnya dari kasus ini tidak diungkap dan diumumkan kepada masyarakat, maka ada potensi besar ke depannya. Saya bahkan menyebutnya program sejuta Brigadir J. Jangan sampai, ya kan? Jangan sampai ada program sejuta Brigadir J. Di video saya sebelumnya juga sempat saya singgung bahwa hari ini yang mengalami nasib naas adalah Brigadir J. Bisa saja besok saya dan lusa Anda, kan seperti itu. Nah, inilah kemudian saya berpikir penting sebagai masyarakat bersuara, menyampaikan kepada Bapak Kapolri,
kepada para petinggi Polri, teristimewa juga kepada Bapak Presiden, kalau bisa ini dikoreksi dan dibenahi sebenar-benarnya, agar Polri itu benar-benar hadir di masyarakat sebagai penegak hukum dan bukan pemain hukum. Selain dari kasus misteri kematian Brigadir J, ada kasus Gus Beki atau Mas Beki di Jombang, Jawa Timur. Kemudian ada juga kasus pembunuhan ibu dan anak di NTT, yang mana masyarakat itu bisa melihat secara sederhana bahwa ada rekayasa kasus di sana. Ada banyak sekali kejanggalan yang masyarakat itu bisa memahami secara sederhana bahwa begitu hebatnya rekayasa sebuah kasus. Saya selain berterima kasih kepada Bapak Kapolri, kepada bapak-bapak petinggi Polri atas terungkapnya misteri kematian Brigadir J dan atas konsekuensi hukum yang memadai menurut saya, ya, yang sepadan, yang sesuai terhadap tersangka pelaku pembunuhan Brigadir J. Saya juga berharap bahwa ada intervensi yang serius dari Mabes Polri terhadap kasusnya Mas Beki di Jombang, Jawa Timur. Saya juga berharap ada intervensi yang serius dari Mabes Polri atau dari petinggi-petinggi Polri terhadap kasus pembunuhan anak yang ada di Nusa Tenggara Timur. Sejauh yang saya tahu, dua kasus ini, karena saya ikut mengawal secara langsung kasus ini, saya ikut investigasi langsung, mencari tahu apa saja di balik persoalan ini, di balik kasus ini. Tetapi saya yakin bahwa di seluruh tanah air ini, di seluruh Indonesia hari ini, ada begitu banyak kasus serupa yang tidak sempat yang tidak sempat terekspos ke publik. Saya yakin sekali hanya 3 kasus ini yang sangat heboh karena ada masyarakat itu yang mengunggah ke sosial media, meramaikannya, dan kemudian jadi heboh, menghebohkan Nusantara ini. Tapi saya yakin bahwa ada begitu banyak kasus lain yang tidak terekspos ke publik hari ini, yang sama. Nah, sehingga menurut saya, baik itu pemerintah maupun juga para petinggi Polri, bahwa untuk penanganan kasus misteri kematian Brigadir J, untuk konsekuensi hukum terhadap Irjen Verdi Sambo ini sudah baik dan sangat memuaskan hati masyarakat. Tetapi kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apa yang akan dilakukan demi agar kepercayaan masyarakat terhadap Polri itu kembali meningkat. Saya berharap supaya kasus-kasus seperti ini yang sudah jelas ada rekayasanya, yang sudah jelas ada permainan hukumnya, dari Mabes Polri, Bapak Kapolri, para petinggi negara melakukan intervensi agar negara kita ini menjadi negara yang bermartabat, pemerintahnya bermartabat di mata rakyat, aparatnya bermartabat di mata rakyat. Tetapi kalau dibiarkan terus-menerus setelah penanganan kasus ini, Brigadir J, konsekuensi hukum terhadap Irjen Verdi Sambo, setelah itu kemudian diam, maka saya kira itu juga tidak akan memberi efek yang berarti, tidak akan menimbulkan efek yang berarti. Artinya praktek-praktek permainan hukum seperti ini akan terus berlanjut dan masyarakat tinggal menunggu giliran. Masyarakat itu seperti menunggu giliran, kapan bagian dia, kapan mendapat giliran untuk dipermainkan. Nah, melalui video ini saya mohon teristimewa kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, salam hormat dari saya, dan juga kepada yang terhormat Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan bapak-bapak para petinggi Polri di Mabes. Saya mohon supaya
jika ada kasus-kasus seperti ini yang kental dengan rekayasa, yang kental dengan permainan hukum, saya berharap ada intervensi yang serius dari bapak-bapak pemerintah, dari petinggi-petinggi negara, dari petinggi-petinggi Polri, dari Mabes Polri, dari Bapak Kapolri. Ada intervensi yang serius agar masyarakat itu benar-benar melihat dan mengalami yang namanya keadilan, dan bukan keadilan yang dibuat-buat. Ini yang saya harapkan, agar supaya jika suatu kasus itu sudah terasa ada permainan hukum di dalamnya, agar ada intervensi dari bapak-bapak pemerintah, petinggi negara, bapak-bapak aparat, petinggi Polri, bahkan Kapolri itu sendiri. Saya pikir itu yang bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat Polri. Tapi kalau tidak ada tindak lanjut, maka selepas kasus Brigadir J, selepas konsekuensi hukum terhadap Irjen Verdi Sambo, maka situasi akan kembali seperti biasa-biasa saja. Yang nyata di masyarakat adalah permainan hukum, bukan penegak hukum. Ini satu hal yang sangat disayangkan menurut saya. Bapak Kapolri, Bapak Presiden, dan seluruh petinggi negara, terima kasih juga buat anggota DPR Komisi 3 yang sudah ikut bersuara terkait kasus Brigadir J ini. Saya harap jangan hanya itu saja. Kasus-kasus lain juga seperti dua yang saya sebutkan tadi, kasusnya Mas Beki di Jombang, Jawa Timur, kasusnya Astrid dan Lael, pembunuhan ibu dan anak di Nusa Tenggara Timur. Ini juga tolong disuarakan dengan serius. Ini juga tolong dikawal secara serius, agar aparat itu di mata rakyat benar-benar penegak hukum dan bukan pemain hukum. Dan buat saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang belakangan menaruh curiga terhadap saya, apakah saya dibayar pihak tertentu untuk melakukan investigasi terkait kasus di Jombang, Jawa Timur? Saya akan buktikan kepada kalian bahwa saat ini saya berada di posisi yang benar. Saya akan buktikan kepada kalian bahwa saya tidak salah melangkah, saya tidak salah mengambil keputusan untuk mengawal kasus. Saya tidak peduli kehilangan 1.000, 2.000, 3.000 subscriber. Saya nggak masalah. Saya nggak peduli dengan itu semua. Bagi saya bergerak dengan hati nurani, mengungkap kebenaran. Itu tujuan saya. Untuk apa kita hidup? Kalau kita hidup hanya untuk diam dan melihat, sama saja dengan mayat. Nggak ada gunanya kita hidup. Saya memilih untuk tidak menjadi mayat hidup. Saya memilih untuk menanggapi situasi yang sedang terjadi. Kita ini bukan zombie yang ketika melihat apapun yang sedang terjadi, dia melongo dan memang nggak ada tanggapan sama sekali. Ya, dia zombie, mayat hidup. Kita bukan mayat hidup, kita bukan zombie. Ketika kita melihat suatu kezaliman, ketika kita melihat suatu persoalan di mana di dalamnya itu kental dengan permainan, sebagai manusia yang punya naluri kemanusiaan, sebagai manusia yang punya hati nurani, kalau hatimu bergetar ketika melihat adanya praktek-praktek ketidakadilan, adanya praktek-praktek kezaliman, Anda saudara saya. Saya nggak peduli berapa banyak subscriber yang tinggalkan saya nggak peduli berapa banyak orang yang mencela dan mencerca saya. Intinya bagi saya, bergerak dengan hati nurani, ungkap kebenaran. Saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI.